Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk membawakan pembahasan praktikum kimia organik pada LKM 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikoma Yunita Chandra Dewi dengan NIM 19130310114 dari kelas 5A Pendidikan Kimia. Langsung saja kita menuju ke pembahasan. Soal pertama, tujuan praktikum analisis kualitatif zat organik, yaitu yang pertama adalah menentukan sifat fisika zat organik yang terkandung dalam sampel. Yang kedua adalah menganalisis unsur-unsur penyusun zat organik. Yang ketiga adalah mendeteksi gugus fungsional pada senyawa. Soal yang kedua adalah tuliskan prinsip kerja analisis kualitatif zat organik. Analisis kualitatif sangat banyak penggunaannya untuk mengidentifikasi zat yang belum diketahui. Sebagian zat dikelompokkan berdasarkan gugus fungsi yang dimiliki. Hal ini karena sifat fisika dan kimia zat tersebut. Zat tersebut ditentukan oleh gugus fungsi yang dimiliki. Cara yang digunakan untuk mendeteksi senyawa organik adalah dengan menguji sifat fisika dari senyawa tersebut meliputi titik didih, titik leleh, dan indeks bias. Soal ketiga, gambarkan dan jelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Pada praktikum, untuk menentukan sifat fisika dari suatu senyawa, itu kita menggunakan 3 alat, yaitu alat tele atau penangas minyak, kemudian ada balok logam dan refraktometer. Untuk penangas minyak ini digunakan untuk menentukan titik didih senyawa. Sedangkan untuk balok logam itu untuk menentukan titik leleh, dan refraktometer itu digunakan untuk menentukan indeks bias suatu senyawa. Soal yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan titik leleh, dan berikan 5 contoh penentuan titik leleh. Titik leleh adalah suhu teramati ketika suatu zat padat mulai meleleh sampai semua partikel berubah menjadi cair. Ada 5 contoh penentuan titik leleh, yaitu yang pertama penentuan titik leleh D-glukosa, yaitu 146 derajat Celcius. Yang kedua adalah penentuan titik leleh asam benzoat, itu tercatat 122,4 derajat Celcius. Yang ketiga adalah penentuan titik leleh asam oksalat, yaitu 101,5 derajat Celcius. Yang keempat adalah penentuan titik leleh asam borat sebesar 170,9 derajat Celcius. Yang kelima adalah penentuan titik leleh asam petalat, yaitu sebesar 300 derajat Celcius. Soal kelima adalah gambar secara detail cara kerja penentuan titik leleh suatu zat padat dan zat cair yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pipa kapiler dengan diameter 1,5 sampai 2 mm dan panjang 5 mm, itu dipanaskan salah satu ujungnya sampai tertutup. Yang kedua, zat padat dihaluskan dengan spatula hingga dimasukkan ke dalam pipa kapiler hingga tingginya mencapai 0,5 cm. Yang ketiga adalah pipa kapiler diikat pada termometer secara sejajar dan memanaskan dengan pemanas minyak. Yang keempat adalah catat temperatur saat zat itu mulai meleleh dan semua zat secara keseluruhan itu meleleh. Soal yang keenam adalah alat tele atau penangas minyak diisi dengan minyak goreng, kemudian dipanaskan dengan cepat pada posisi yang benar sampai mencapai temperatur 60 derajat Celcius. Mengapa sampai suhu tersebut? Suhu yang diperhatikan saat menggunakan alat tele atau penangas minyak yang diisi dengan minyak goreng adalah sampai 60 derajat Celcius karena alat tele atau penangas minyak ini diperuntukkan untuk mengukur suhu kisaran 25 derajat Celcius hingga 180 derajat Celcius. Maka dari itu, untuk memanaskan itu pada posisi yang baik adalah 60 derajat Celcius. Soal ketujuh adalah raya suhu ini tidak boleh lebih dari derajat Celcius pada uji titik leleh. Mengapa? Jawabannya adalah pada suhu 0 sampai 60 derajat Celcius, zat organik masih berwujud zat padat.
Jika dipanaskan menggunakan penangas minyak atau tele setelah suhu 60 derajat Celcius, maka senyawa semakin murni. Senyawa tersebut memiliki trayek suhu yang sempit dan biasanya tidak lebih dari 1 derajat Celcius. Maka dari itu, trayek suhu tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius. Soal ke-8. Prosedur dari penentuan titik didih mulai dari salah satu ujung pipa kapiler ditutup dengan panjang 90-100 mm dan diameter 1 mm. Dan pipa kecil berukuran panjang itu adalah 10 cm dan diameter 5 mm. Ditutup dengan cara melelehkannya. Apa kegunaan penutupan ini? Nah, penutupan ini bertujuan untuk menahan udara yang keluar atau masuk pada pipa kapiler, sehingga zat yang terdapat pada pipa kapiler itu dapat menguap. Kita lanjut ke soal nomor 9, yaitu apa yang dimaksud dengan titik didih, apa fungsi mengetahui titik didih suatu zat. Titik didih merupakan suhu ketika suatu zat mendidih. Titik didih juga dapat diartikan sebagai suhu di mana tekanan uap jenuh cairan atau dalam bentuk cair itu sama dengan tekanan udara luar. Fungsi mengetahui suatu titik didih suatu zat adalah untuk mengetahui tekanan uap cairan yang meningkat seiring kenaikan suhu. Selain itu, fungsi lainnya adalah untuk memurnikan zat tertentu. Soal nomor 10 adalah mengapa penentuan indeks bias itu sangat dipengaruhi oleh pencahayaan. Jawabannya adalah kita ketahui terlebih dahulu apa itu definisi dari indeks bias. Indeks bias menyatakan perbandingan atau rasio antara kelajuan cahaya di ruang hampa terhadap kelajuan cahaya di dalam bahan. Pada saat cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, maka cahaya itu akan mengalami perubahan kecepatan. Peristiwa ini lebih dikenal dengan pembiasan. Pada saat merambat di medium udara, cahaya merambat dengan kecepatan yang dinamakan V1. Sedangkan saat merambat di medium zat cair, kecepatannya akan berubah menjadi V2, di mana V1 itu lebih kecil daripada V2. Hukum Snellius tentang pembiasan menyatakan bahwa jika cahaya merambat dari medium yang kurang rapat, atau misalnya udara, itu menuju medium yang lebih rapat, misalnya zat cair, maka cahaya akan dibelokkan mendekati garis normal. Sebaliknya, jika cahaya merambat dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka udara akan dibelokkan menjauhi dari garis normal. Soal ke-11. Sebutkan alasan-alasan minyak goreng sebagai penangas. Alasannya adalah minyak goreng digunakan sebagai penangas minyak karena minyak goreng memiliki titik didih yang cukup tinggi, yaitu sebesar 200 derajat Celcius, sehingga sangat cocok jika digunakan sebagai penangas minyak untuk menentukan senyawa-senyawa yang memiliki titik leleh sampai 200 derajat Celcius. Soal ke-12. Mengapa trayek titik leleh tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius? Jawabannya adalah pada suhu 0-60 derajat Celcius, zat organik itu masih berbentuk atau berwujud zat padat. Nah, ketika dipanaskan sampai setelah suhu 60 derajat Celcius, maka senyawa itu semakin murni. Senyawa yang murni itu memiliki trayek suhu yang sempit dan biasanya tidak lebih dari 1 derajat Celcius. Maka dari itu, trayek suhu dari senyawa murni itu tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius. Soal ke-13, gambarkan rangkaian alat destilasi. Pada slide sudah ditampilkan alat destilasi yang berisi termometer, labu destilasi, kemudian ada pembakar bunsen, dan wadah penampungan hasil penyulingan. Soal ke-14. Bagaimana cara Anda menguji keberadaan H2O atau air? Jawabannya, untuk menguji keberadaan H2O maka dapat dilakukan dengan menggunakan kertas kobalt. Pengujian menggunakan kertas kobalt ini dilakukan dengan cara menyentuhkan kertas kobalt
dilakukan kepada uap air hasil pembakaran senyawa karbon. Apabila bereaksi dengan uap air, kertas kolbat yang berwarna biru akan berubah menjadi warna merah jambu. Selain itu, menguji H2O itu bisa mereaksikan CuO dengan senyawa organik, kemudian dimasukkan ke tabung reaksi dan mencampurkan sampel dengan air kapur. Perhatikan dinding tabung yang terdapat pada air raksa, terdapat uap air, maka sampel itu mengandung H2O. Nah, soal yang terakhir adalah bagaimana cara Anda soal yang ke-15 adalah bagaimana cara kita mendeteksi unsur belerang. Cara untuk mendeteksi unsur belerang yang pertama adalah asamkan kurang lebih 2 ml ekstrak natrium dengan asam asetat dan dididihkan. Yang kedua adalah periksa gas yang timbul dengan kertas saring yang dicelupkan dalam larutan PB asetat 10%. Amati perubahan yang terjadi pada kertas saring. Dan yang ketiga adalah filtrat. Sisa filtrat dalam tabung reaksi ditetesi dengan natrium nitroprusid. Itu bila ada belerang, maka larutan akan berubah menjadi warna yang lebih gelap. Sekian pembahasan LKM 2, mohon maaf jika dalam penyampaiannya kurang berkenan dan masih ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.